Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada satu kisah di kitab Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19, yaitu bercerita tentang ke-10 orang kusta. Dan dalam cerita ini firman Tuhan mengajarkan kita, ketika kita mendapatkan pertolongan atau belas kasihan daripada Tuhan, maka jangan lupa untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat cerita ke-10 orang kusta ini, dikatakan di ayat yang ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia bertemu dengan 10 orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta pada saat itu bukanlah penyakit yang biasa saja, karena penyakit kusta tidak dapat diobati pada saat itu. Jadi perlahan-perlahan dia akan membusuk dan dia akan meninggal. Jadi penyakit kusta mematikan pada saat itu. Dan tidak hanya sampai di situ saja, saudara-saudara. Orang yang berpenyakit kusta, dia harus diasingkan. Karena penyakit kusta bisa menular. Jadi dia harus diasingkan. Kalaupun dia sudah sembuh, barulah dia bisa kembali bersama dengan keluarganya. Jadi di sini ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Dan apa yang terjadi, mereka melihat Tuhan Yesus, ya, dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka ada mendengar bahwa Tuhan Yesus bukanlah manusia biasa, dan dia melakukan tanda-tanda keajaiban. Dan 10 orang yang berpenyakit kusta ini, ketika mereka mendengar dan melihat Tuhan Yesus, mereka mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Maksudnya adalah, tolong kami, sembuhkanlah penyakit kusta kami. Ini adalah seruan mereka, ini adalah permohonan mereka, ini adalah doa mereka, karena mereka dalam suatu kesulitan yang sangat besar. Taruhannya adalah nyawa mereka. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam. Kenapa harus pergi kepada imam-imam? Karena sesuai dengan ketetapan Tuhan di Perjanjian Lama, bahwa orang yang berpenyakit kusta, jikalau penyakit kustanya mulai pulih, mulai sembuh, maka dia harus pergi ke imam-imam. Karena imam-imamlah yang akan bertugas untuk mengecek apakah benar-benar sudah sembuh atau tidak. Kalau sudah sembuh, imam harus menyatakan dia sudah sembuh dan dia tidak boleh lagi diasingkan, dia boleh berkumpul lagi dengan keluarganya. Tetapi jikalau tidak, maka imam tersebut dia harus menyatakan belum sembuh. Jadi keputusannya ada di tangan imam-imam ketika mereka periksa orang ini sudah sembuh atau tidak. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Itu berarti Tuhan Yesus secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka akan sembuh. Karena untuk apa pergi kepada imam-imam kalau mereka pada faktanya belum sembuh? Jadi Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah kepada imam-imam," itu berarti mereka akan sembuh. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Dikatakan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka menjadi sembuh. Mereka bukan lagi najis karena kusta tersebut, tapi mereka sudah menjadi tahir, mereka sudah menjadi sembuh. Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, ada 10 orang yang berpenyakit kusta ini, dan dalam perjalanan mereka ikuti apa kata Tuhan Yesus, harus memperlihatkan diri kepada para imam. Dan dalam perjalanan mereka sembuh. Lalu yang 9 orang, mereka terus berjalan pergi kepada para imam. Karena begitu bersukacita
mereka melupakan siapakah yang telah menyembuhkan mereka. Sebaliknya ada satu orang yang dimana ketika dia sembuh, langsung dia ingat bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya, dan dia harus kembali untuk datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, untuk datang bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, jadi saudara-saudara, di sini seorang Samaria ini dia tidak lupa akan kebaikan Tuhan Yesus. Dia tidak lupa akan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Ketika dia mendapatkan kesembuhan, dia mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus, dia tidak lupa untuk datang memuliakan Tuhan Allah dan bersyukur kepada Tuhan Yesus serta sujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Kita memiliki banyak sekali pergumulan, kita bisa menghadapi banyak sekali masalah, dan ketika kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan, Tuhan dengan belas kasihannya, dia mendengarkan doa kita, dia menolong kita. Maka jangan kita melupakannya. Kadang-kadang orang-orang Kristen ketika dia dalam kesulitan, dia datang berdoa, begitu aktif berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, dia tidak lagi ingat datang berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bahkan dia tidak datang lagi ke persekutuan doa untuk bersaksi bahwa Tuhan telah menolongnya. Jadi itulah yang terjadi. Ya, kita harus belajar dari seorang Samaria ini. Dia tidak lupa untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa berseru kepada Tuhan, dan dia juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, supaya kita selalu mengucap syukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ayatnya yang ke-17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tuhan Yesus bertanya, di manakah yang 9 orang? Ya, di mana ketika mereka sudah sembuh, kenapa mereka tidak ingat siapa yang menolong mereka? Kenapa mereka tidak ingat pertolongan daripada Tuhan Yesus? Justru karena mereka begitu sukacita, mereka hanya bergembira dan menikmati kesembuhan mereka tanpa datang bersyukur kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan ayat yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lebih disayangkan lagi, orang yang datang mengucap syukur ini bukanlah orang Israel. Di sini dikatakan seorang Samaria, yang dimana orang Israel begitu merendahkan orang Samaria. Ya. Nah, tetapi orang Samaria ini karena dia mengingat pertolongan daripada Tuhan, dia bersyukur, maka Tuhan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi saudara-saudara, jangan ketika kita dalam kesulitan, kita datang aktif memohon pertolongan Tuhan dan menangis. Ya. Tetapi ketika Tuhan telah menolong kita, jangan kita begitu bergembira, bersukacita, menikmati ya keadaan baik kita, lalu kita melupakan Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Datang bersyukur kepada Tuhan. Bersaksi. Maka biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas apa yang terjadi ya kepada kita, atas apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Jadi pelajaran daripada ke-10 orang kusta ini, ingat, kita datang berdoa memohon belas kasihan Tuhan, maka ketika Tuhan telah menolong, jangan lupa datang juga bersyukur dan juga bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.